Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik, apa kabar nih? Ayo, siapa yang udah siap untuk ibadah kita pada hari ini? Siapa yang udah mandi? Atau ada yang belum mandi nih? Wah, tapi kayaknya udah pada mandi ya, udah pada pakai baju rapi, udah duduk, udah siap-siap, pokoknya udah semangat. Nah, kakak juga udah semangat banget nih mau memuji Tuhan. Sebelumnya adik-adik bangkit berdiri dulu yuk, kita mau nyanyi Matahari. Tapi enakan ada musiknya ya. Loh, kakak Yanti mana? Orang kita mau nyanyi. Kan kakak Esa kan gak bisa main piano. Bisanya main apa itu? Biola, suling. Kita panggil yuk, biar ada yang main musik. 1, 2, 3. Kakak Yanti. Kakak Yanti. Nah, halo Kakak Esther. Selamat pagi Kakak. Mana biolanya Kak Esther? Oh iya, biolanya ketinggalan Kak. Oke deh, mau nyanyi lagu apa Kak Esther? Adik-adik selamat pagi juga ya semuanya ya. Salam sehat buat semuanya ya. Oh ya Kakak Esther, kita harus ingatkan adik-adik nih supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Benar, supaya Ya. tetap menjaga jarak ya Kak ya. Iya. Kita mau angkat lagu pujian. Kalau pagi-pagi itu mataharinya tuh bersinarnya terang apa gelap sih Kak? Terang dong Kakak Terang Esther, dong. seterang hati kita dan adik-adik. Makanya dari itu kita harus mengucap syukur ya Kak. Betul. Nah, kita mau angkat lagu pujian. Matahari bersinar terang. Oke. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Semangat ya adik-adik ya. Gerakin dong badannya. Gerakin badan sekalian kita olahraga pagi-pagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Yuk kita saat teduh dulu. Mari masuk Kak Yanti.
Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya, ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa yang udah hafal 10 perintah Allah? Ada nggak ya kak kira-kira? Pastinya ada Kakak Pasti. Esther. Kalau yang rajin mengikuti ibadah online, pasti sudah ya, Kak? hafal. Karena kan setiap ibadah online kita selalu tulis tuh Kak. Bener. Nah, kalau anak yang rajin pasti dihafal Kak. Iya, nah adik-adik yang belum hafal, ayo dong dihafalin ya kak. Ayo semangat. Iya. Kamu pasti bisa. Bener. Yuk sebelum kita berlatih lagi nih mengucapkan 10 perintah Allah, kita mau angkat lagu pujian nih. Iya. Pasti adik-adik hafal semuanya. Oke Kakak. Pakai gerakan, yuk bangkit Yuk. berdiri. Yuk. Tuhan menurunkan 10 perintahnya kepada umat Tuhan yang dikasihinya, agar mereka semua hidup berbahagia. Marilah kawan-kawan patuhi perintahnya. Jangan menyembah Allah lain, jangan menyembah berhala, jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah dan ibu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan iri hati. Sekali lagi adik-adik. Tuhan menurunkan 10 perintahnya kepada umat Tuhan yang dikasihinya, agar mereka semua hidup berbahagia. Marilah kawan-kawan patuhi perintahnya. Jangan menyembah Allah lain, jangan menyembah berhala, jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah dan ibu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan iri hati. Mengucapkan 10 perintah Tuhan, kita akan mulai dari titah yang pertama. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu.
juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kakak Esther, Iya Kak. kan sekolah minggu kita hari ini itu temanya itu tentang kita mau bagaimana kita mau taat nih sama Tuhan. Benar, Kakak Esther. Nah, kalau anak yang taat sama Tuhan berarti kelakuannya harus bagaimana? Harus baik, Harus baik, harus nurut, nurut. harus disiplin. Nah, terus tutur katanya bagaimana Kak Harus Esther? baik juga Kak. Harus Sopan, sopan. ya. Iya, sopan Sopan santun ya. Nah, Kakak Esther ya, Iya, kita Kak. ini kan orang berdosa ya. Bener Kak. Kakak Esther merasa berdosa apa enggak sih? Berdosa dong Kak. Pasti ada buat salah. Betul. Nah, sekarang kita mau doa mohon pengampunan dosa nih kepada Tuhan. Tuhan Yesus ngampunin kita gak sih Kak? Ya pastilah, Pasti Kakak Esther dong. orang bahkan sampai mati di kayu salib. Oh iya. Iya, tapi nih kita kadang-kadang suka mau berbuat lagi yang Nah, tidak baik. itu dia, Kak. Ya, apalagi Iya. nih Kakak Esther, Kak. sekarang kan pandemi nih, Bener. ya kan? Nah, kita nih mau nih nggak taat nih sama pemerintah juga nih. Bener, Nah, Kak. pemerintah itu kan dipilih sama Tuhan. Bener. Ntar nggak mau pakai masker, Iya. ya kan? Padahal keluar-keluar ya Kak. Keluar-keluar. Gak Nah, rajin cuci tangan. nggak rajin cuci tangan. Terus belajar online-nya kalau lagi nggak bisa ulangan nyontek. Terus males-malesan Kak. Males-malesan. Iya. Terus nggak mau ibadah online. Bener, itu yang paling aduh. Ya. Ya. Nah, sekarang adik-adik jangan dilakuin lagi ya. Kan adik-adik setiap minggu selalu mohon pengampunan dosa. Jadi jangan dilakuin lagi Kakak Esther. Iya, setuju, Kak. Oke. Kakak Esther kita sambil nyanyi dulu ya. Iya, kita mau Oke. angkat pujian Ini, ya Kak. Ini lagunya lagu rohani Batak ya. Pasti adik-adik sudah tahu ya. Pasti. Mama papanya juga pasti udah tahu nih Kakak Iya. Esther. Yuk kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Adonai ihutonoku ale Yesus ale Tuhan ai malua jala tarulia nunggu pajono tulang bumi Kokina uli roho taka bunga-bunga
Adik-adik, mari kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kita naikkan doa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan untuk berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu, bukan karena kekuatan kami atau karena kepintaran kami, tetapi karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini membawa sukacita dan terlebih lagi lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami teringat teman-teman kami ya Tuhan, mungkin di antara mereka ada yang sakit. Tuhan, datanglah, jamah dan buang segala sakit penyakitnya. Begitupun juga ya Tuhan, mungkin orang tuanya ada yang sakit. Kiranya Tuhan pun datang dan membuang segala sakit penyakitnya. Kami juga teringat ya Tuhan, mungkin di antara teman-teman kami ada yang sedang bersuka cita karena berulang tahun. Tuhan, berkatilah mereka. Tuhan sudah tambahkan umurnya, terlebih lagi Tuhan tambahkan iman sehingga mereka menjadi anak yang semakin baik lagi. Tuhan, kami sudah menerima hasil belajar kami sepanjang tahun ini. Berat yang kami rasakan ya Tuhan, tapi kami tahu kalau kami selama ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami teringat akan kesalahan-kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Baik itu kepada orang tua kami, kepada abang dan kakak, mungkin juga kepada Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan, kiranya Tuhan membuang segala dosa-dosa kami itu. Terlebih lagi ya Tuhan, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami agar selalu ada di dalam bimbingan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Adik-adik, sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan epistel atau ayat hafalan pada minggu ini ya. Terambil dari Ulangan 6 ayat 5 dan 6. Tapi sebelumnya kakak mau mengingatkan kembali, nanti ayat hafalan ini dibuat video dan dikumpulkan kembali kepada kakak guru sekolah minggu ya adik-adik ya. Nanti biar sama-sama bisa ditampilkan untuk ibadah sekolah minggu minggu depan. Ya. Mari kita sama-sama baca. Ulangan 6 ayat 5 dan 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ya, kita ulangi satu kali lagi ya. Ulangan 6 ayat 5 dan 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Adik-adik, kita akan berdoa. Sama-sama kita mengucapkan berbahagialah orang yang mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kakak Yanti, Ya. Kakak Yanti tahu nggak kalau seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini mereka punya satu pengakuan Kak. Iya, benar Kakak Esther, pengakuan iman. Jadi iman percaya kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, berarti kita mau mengucapkan pengakuan iman dong? Iya benar Kak. Tapi sebelum kita ucapin Kak Yanti, kita mau angkat lagu satu pujian dulu nih. Boleh, lagu apa Kakak Esther? Lagu yang nunjukin kalau kita membuktikan kita adalah anak yang taat Kak. Oke. Musik. Sekali lagi ya.
Adik-adik, sekarang bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman kita bersama-sama akan mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kakak Yanti, Ya. sekarang saatnya adik-adik untuk mengumpulkan persembahan, Kak. Iya, Kakak Esther biasanya kalau ngumpul persembahan itu ya, ada yang apa tuh dikerunyek-kerunyekin gitu loh Kakak Esther. Jadi nggak bagus ya, Kak? Iya, maunya tuh dilipet yang rapi. Bener. Iya kan. Karena kita harus memberikan yang terbaik dari yang terbaik, Kak, buat Tuhan. betul ya, tapi yang pasti itu ketulusan hati Kak. Bener. Memberinya dengan tulus hati. Benar, dengan sukacita ya, Kak. Dengan ya? sukacita. Betul Oke, sekali. sambil ngumpulin persembahan, kita angkat lagu pujian. Bawa Oke. persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kakak Yanti. Apa Kakak Esther? Nih, Kakak Esther bawa apa? Ini kan Alkitab, coba lihat dong. Ih, Alkitabnya bagus banget, warnanya orange, ada gambar domba-dombanya. Ih, Kakak Yanti nggak boleh lihat dari luarnya. Di orang memang bagus. Tapi lebih bagus lagi isinya, Kak. Emang isinya apa? Isinya firman Tuhan. Oh, isinya firman Iya. Tuhan. Emang firman Tuhan ngajarin apa sih Kak? Ngajarin kita taat sama Tuhan, ngajarin kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama, Kak. Ih, kalau kayak gitu Kakak Esther, Kakak Yanti pengen deh dengar cerita dari Alkitab ini. Iya, pasti adik-adik yang di rumah juga udah nggak sabar mau denger firman dari Alkitab, Kak. Pasti. Kakak Esther, ada nggak sih yang bisa bawain cerita firman Tuhan ini nih hari ini, siapa ya? Ada nggak sih? Minggu ini yang bawa cerita itu baru pertama kali, Kak. Ayo siapa tuh adik-adik? Siapa tuh? Siapa Keren yang keren tahu? keren. Siapa nih? Siapa ya, Kak? Ciri-cirinya, Kak? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu udah pasti dia kurus. Kurus. Kakak Esther kurus tapi begini nih. Kurus. Kurus. Wah. Wah, siapa Bagaimana ya? nih? Siapa Coba nih? tebak. Kakak Yati penasaran gak? Penasaran banget. Katanya, Kak, denger-denger dia itu sampai ngubah penampilan, Kak. Kayak BTS ya. Iya. Mirip kayak opa. BTS. Kayak yang Opa artis- Korea. Opa Korea.
Jadi kita panggilnya Bang Opa ya Kak? Bang Opa. Iya, Nanti kita panggil Iya, ya. sebelum kita panggil nih, kita mau bawain lagu satu pujian nih Kak. Tadi kakaknya tuh udah mainin nih Kakak Esther. Coba Oh denger iya, nih. coba, nih ya, Kak. denger nih ya. Nih. Tuh, coba Kakak Esther. Lagu apa ya Kak? Ingat nggak Kakak Esther? Aduh. Dulu pernah nyanyiin tapi udah lama banget. Jangan-jangan adik-adik sekolah minggu yang sekarang Iya. belum tahu nih Kak. Berarti Coba, kita harus belajar nih. ada yang inget gak? Siapa ya? Kayaknya gak ada yang angkat tangan nih Kak. Iya, kayaknya nih. Jadi kita belajar lagi Belajar aja lagi ya Kak. Iya. Pakai gerakan dong kayak Pakai dong Kakak Esther, anak sekolah minggu kan semangat. Nah, adik-adik, yuk bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak ya. Kita mau belajar lagu ini. Oke. Musik Kak Yanti. Ada sukacita di hati, ku berjumpa kawan semua. Ada sukacita di hati, kita berkumpul bersama. Ada sukacita di hati, bersama belajar firman-Nya. Ada sukacita di hati, saat ku buka Alkitab. Hati gembira karena firman Tuhan, firman-Nya ajarkan aku kasih-Nya Yesusku. Hey hey, kasih Yesus tinggal dalamku, dan ku bagi pada sesama. La 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 la, aku cinta firman Tuhan, cinta pada sesamaku. Kakak Esther sekali lagi ya. Sekali lagi Kak. Pasti udah ada yang hafal nih Kak. Iya. Ada sukacita di hati, ku berjumpa kawan semua. Ada sukacita di hati, kita berkumpul bersama. Ada sukacita di hati, bersama belajar firman-Nya. Ada sukacita di hati, saat ku buka Alkitab. Hati gembira karena firman Tuhan, firman-Nya ajarkan aku kasih-Nya Yesusku. Hey hey, kasih Yesus tinggal dalamku, kan ku bagi pada sesama. La 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 la, aku cinta firman Tuhan, cinta pada sesamaku. Yeay, kita panggil ya. Oke, kita panggil ya Kak. Panggilnya apa nih? Abang Opa. Abang gitu. Opa ya Kak. Abang Opa ya. Satu, dua, tiga. Abang Opa. Wah, Nggak ada suaranya. mana nih? Kurang semangat adik-adik. Soalnya abang ini tuh sukanya yang semangat banget gitu Iya, Kak. yuk. Coba ya. Satu, dua, tiga. Abang Opa. Ntar lagi pasti nongol Kakak Oke, Esther pasti. ya. Adik-adik siap-siap aja ya. Oke. Siapkan Alkitabnya ya. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya dalam keadaan sehat ya. Wah, Abang Juan jadi seneng nih. Tadi dipanggil sama Kakak Yanti dan Kakak Esther, Abang Opa. Memang kan mukanya kayak Opa ya. Opa Kim Jong Un, Presiden Korea Utara. Nah adik-adik, pada minggu ini Abang Juan nih yang akan cerita nih. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan,
Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita Alkitab dari isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati telinga dan hati anak-anak sekolah minggu, supaya mereka dapat mendengarkan dan melaksanakannya dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada pagi hari ini, cerita yang diambil dari kitab Ulangan 6, ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-9. Nah adik-adik, siapa yang tahu Ulangan itu ada di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Iya, pinter. Ada di Perjanjian Lama. Oke, sudah dapat ya? Kita baca ya adik-adik. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, jadi adik-adik, pada cerita pagi hari ini di Ulangan 6 itu menceritakan tentang pengulangan perintah-perintah Allah kepada Musa. Kenapa sih diulang ya Abang Juan? Nah, karena bangsa Israel masih belum taat kepada Tuhan, masih suka bersungut-sungut. Makanya oleh karena itu dilakukan pengulangan pada kitab Ulangan ini. Nah, Bang Juan, kenapa sih kok bangsa Israel itu tidak taat? Nah, itu kita akan bahas di Ulangan ini. Jadi bangsa Israel itu sudah dilepaskan dari perbudakan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan ya. Nah, pastinya harusnya bangsa Israel itu bersyukur karena Tuhan itu sudah mengasihi mereka. Tapi mereka tidak bersyukur adik-adik. Mereka malah bersungut-sungut, mereka malah tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala adik-adik. Nah, di sini juga tertulis adik-adik pada Ulangan 9 ayat 16. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah adik-adik, setelah dilepaskan dari tanah Mesir, bangsa Israel itu melakukan penyembahan berhala. Artinya mereka tidak taat adik-adik kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan di sini untuk kita selalu taat. Oleh karena itu Musa selalu mengingatkan bangsa Israel itu untuk taat kepada Tuhan, tidak melakukan penyembahan berhala. Nah, setelah itulah nanti akan diturunkan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, Abang Juan akan menayangkan video nih perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai mereka melakukan penyembahan berhala.
Sampai Tuhan menegur mereka adik-adik, dan Musa mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Nah adik-adik, nih kita lihat ya, di situ ada Mesir, ada piramidanya ya sebagai ikonik dari Mesir. Nah di Mesir inilah adik-adik bangsa Israel diperbudak. Tuh lihat tuh, dipecut, dipukul, mereka disuruh bekerja tapi tidak diupah oleh Raja Firaun. Kasihan ya adik-adik ya. Tuh mereka mengangkat batu, dipecut. Wah kasihan sekali bangsa Israel. Nah lalu mereka berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Lalu di sini kita lihat adik-adik, Tuhan mengutus Musa. Melalui apa adik-adik? Adik-adik pernah dengar cerita ya yang pohon berapi ya. Nah disitulah Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan lalu berkata, "Hai Musa, aku sudah mendengar doa-doa bangsa Israel. Aku akan mengutus engkau, lalu engkau pergilah ke tanah Mesir untuk membebaskan mereka." Itu kira-kira kata-kata Tuhan kepada Musa. Lalu Musa pergi ke Mesir untuk menemui Raja Firaun. Dalam perjalanannya Musa bernegosiasi kepada Raja Firaun, namun Raja Firaun tidak membolehkan. Lalu Tuhan mengirimkan 10 tulah. Adik-adik pasti tahu dong 10 tulah. Nah, pada tulah yang ke-10 akhirnya Raja Firaun membebaskan bangsa Israel. Nah, ini adik-adik nih di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Namun adik-adik, dalam perjalanan ini selama 40 tahun lamanya mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka bersungut-sungut adik-adik. Salah satunya adalah saat mereka beristirahat di kaki Gunung Sinai. Saat itu Musa pergi berdoa ke Gunung Sinai adik-adik. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka membuat patung lembu emas untuk disembah adik-adik. Jadi mereka sudah dibebaskan dari bangsa Mesir, mereka tidak berdoa kepada Tuhan, tidak bersyukur, tapi mereka malah menyembah berhala. Itu adalah salah satu tindakan yang tidak taat adik-adik. Nah, adik-adik menjadi bangsa yang tidak taat seperti bangsa Israel atau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan? Pastinya menjadi anak-anak yang taat dong ya. Nah, anak-anak yang taat itu tidak melawan orang tua, rajin sekolah minggu. Kalau disuruh tidak, entar mak, entar pak, entar pung. Enggak begitu ya adik-adik ya. Nah, itu adalah contoh-contoh anak yang taat. Nah, yuk kita sama-sama mengatakan, aku adalah anak yang taat. 1, 2, 3. Aku adalah anak yang taat. Oke, sekali lagi ya, yang lebih keras. 1, 2, 3. Aku adalah anak yang taat. Mantap, keren adik-adik semuanya. Oke adik-adik, jadi kuncinya pada cerita minggu ini adalah adik-adik harus menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua, terutama kepada Tuhan. Oke adik-adik, cukup sekian cerita dari Bang Juan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan cerita pada minggu ini Tuhan, pada pagi hari yang cerah ini Tuhan, mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang diingatkan oleh Musa untuk selalu taat kepada Tuhan. Tuhan, kiranya kami memohon Engkau selalu menuntun adik-adik sekolah minggu untuk menjadi anak yang taat. Biarlah adik-adik sekolah minggu kami ini Tuhan selalu menjadi anak yang taat kepada orang tua,
terutama kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami lebih layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita sudah persembahan, saatnya sekarang kita berdoa untuk persembahan yang udah adik-adik kumpulin. Yuk Kakak Yanti, persembahan kami. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.